Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul Implementasi SCM pada TV Bojong Indah. Tugas konsep web bisnis. Perkenalkan, nama saya Susradi Kusuma dengan NIM 06790. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizal dengan NIM 06777. Perkenalkan, nama saya Raffi Aditya Pratama dengan NIM 06758. Oke, yang pertama ada abstrak. TV Bojong Indah merupakan toko bangunan yang menjual berbagai macam alat dan bahan kebutuhan untuk membangun rumah, seperti semen, cat, pasir, dan sebagainya. TV Bojong Indah beralamat di Jalan Bojong Cilaja, Kramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membangun sistem informasi pengelolaan barang dengan mengimplementasikan konsep supply chain management di TV Bojong Indah untuk memaksimalkan pengelolaan barang dan mempermudah komunikasi antara TV Bojong Indah dengan supplier sehingga informasi mengenai kondisi barang dapat dengan cepat tersampaikan antara keduanya. Pengembangan sistem yang digunakan yaitu waterfall. Waterfall sendiri memiliki 5 tahapan, yaitu Recruitment Analysis and Definition, System and Software Design, Implementation and Unit Testing, Integration and System Testing, and Operation and Maintenance. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode white box dan black box testing. Sistem yang dibuat berbasis web dengan pengelolaan data database MySQL dan bahasa pemrograman yang digunakan PHP. Sistem informasi ini menerapkan konsep supply chain management upstream dalam pembuatannya. Sistem informasi ini dapat membantu TV Bojong Indah untuk mengelola persediaan barang masuk dan keluar, melakukan pemesanan barang, retur barang, penawaran barang dari supplier, dan proses validasi pembayaran untuk mempermudah penyampaian informasi antara TV Bojong Indah dengan supplier maupun sebaliknya. Sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas yang ada di TV Bojong Indah. Selanjutnya ada pengertian SCM. Supply Chain Management adalah pengintegrasian sumber bisnis yang kompeten dalam penyaluran barang mencakup perencanaan dan pengelolaan aktivitas pengadaan dan logistik serta informasi terkait mulai dari tempat bahan baku sampai tempat konsumsi. Termasuk koordinasi dan kolaborasi dengan jaringan mitra usaha yaitu pemasok, manufaktur, retailer, distributor, pergudangan, transportasi, dan konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sebuah model rantai pasokan sederhana terdiri dari 4 komponen yaitu supplier, produsen, gudang atau pusat distribusi, dan pengguna akhir. Selanjutnya pendahuluan. Pendahuluan ini membahas tentang permasalahan di TV Bojong Indah dalam pengelolaan persediaan barang. TV Bojong Indah merupakan salah satu toko alat dan bahan bangunan yang beralamat di Jalan Bojong Cilaja, Kramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Salah satu kegiatan yang ada di TV Bojong Indah yaitu pengelolaan stok barang. Dalam kegiatannya terdapat beberapa permasalahannya. Di antara jumlah stok barang yang berlebih dan jumlah stok barang yang kurang barang tertentu sehingga berakibat pada berlebihnya jumlah persediaan suatu barang atau upper stock dan barang lain yang tidak memiliki persediaan, yaitu lower stock. Informasi mengenai barang yang mengalir antara TV Bojong Indah dengan supplier kurang maksimal. Hal ini dapat berakibat pada lambatnya respon jika ada barang yang sudah habis atau sudah dalam kondisi stok minimalnya. Sehingga diperlukannya sebuah metode untuk mengelola persediaan barang serta membangun hubungan komunikasi yang baik antara TV Bojong Indah dengan supplier. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membangun sistem informasi pengelolaan barang dengan mengimplementasikan konsep supply chain management pada TV Bojong Indah untuk memaksimalkan pengelolaan barang dan mempermudah komunikasi antara TV Bojong Indah dengan supplier, sehingga informasi mengenai kondisi barang dapat dengan cepat tersampaikan antara keduanya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari 3 metode. Yang pertama, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data sendiri ada 3 tahap, yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur. Yang pertama, wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemilik toko untuk mencari data yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem informasi ini. Observasi. Observasi dilakukan dengan cara datang dan mengamati proses-proses yang terjadi di TV Bojong Indah dan mengambil beberapa foto sebagai bentuk dokumentasi dari observasi yang telah dilakukan. Kemudian ada studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data yang relevan
Dengan penelitian yang dilakukan, data tersebut diperoleh dari e-book, jurnal, internet, dan buku. Yang kedua ada metode penyelesaian masalah. Metode penyelesaian masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah supply chain management atau SCM yang berfokus utama pada pengelolaan stok barang. Supply chain management adalah pengintegrasian sumber bisnis yang kompeten dalam penyaluran barang, mencakup perencanaan dan pengelolaan aktivitas pengadaan dan logistik serta informasi terkait mulai dari tempat bahan baku sampai tempat konsumsi, termasuk koordinasi dan kolaborasi dengan jaringan mitra usaha, pemasok, manufaktur, pergudangan, transportasi, distributor, retailer, dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Metode ketiga ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle, di mana hal ini menggambarkan pendekatan dan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan diantaranya requirement analysis definition dan system software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Hasil dan pembahasannya, adapun hasil dan pembahasan dari penelitian implementasi supply chain management atau SCM pada toko alat dan bahan bangunan berbasis web, studi kasus di TB Bojong Indah adalah sebagai berikut. Analisis proses bisnis yang berjalan di TB Bojong Indah digambarkan dengan value chain Bojong Indah digambarkan dengan value chain sendiri dibagi menjadi dua aktivitas, yaitu aktivitas utama atau primary activity dan aktivitas pendukung atau support activity. Adapun aktivitas utama pada proses bisnis yang sedang berjalan di Bojong Indah yaitu analisis proses bisnis. Yang pertama, proses pembelian atau pengadaan barang yang meliputi pencarian dan kerjasama dengan supplier, pendistribusian barang, dan transaksi pembayaran yang dilakukan di TB Bojong Indah. Yang kedua ada pengecekan dan pencatatan produk. Pada proses ini barang yang masuk di TB Bojong Indah akan dilakukan dan proses pencatatan barang yang masuk ke buku besar. Yang ketiga ada display produk. Barang yang sudah diterima di TB Bojong Indah kemudian disimpan di gudang atau dipajang sesuai kategori barang tersebut. Yang keempat ada pemasaran dan penjualan barang. Pemasaran yang dilakukan oleh TB Bojong Indah berupa pertukaran informasi yang dilakukan oleh konsumen yang pernah membeli alat atau bahan bangunan di TB Bojong Indah. Proses jual beli dilakukan dengan cara konsumen mendatangi langsung TB Bojong Indah dan memilih atau menanyakan barang yang akan dibelinya. Yang kelima ada pelayanan. Belum adanya sistem penunjang untuk pelayanan yang memungkinkan komunikasi baik untuk pertukaran informasi barang, pesanan barang, penawaran dan retur barang antara TB Bojong Indah dengan pihak supplier. Untuk value chain-nya bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Analisa sistem usulan. Adapun sistem yang diusulkan dengan menerapkan model supply chain management atau SCM upstream yang meliputi proses pengelolaan barang dan komunikasi yang terjalin antara TB Bojong Indah dengan supplier, di mana proses ini meliputi yang pertama informasi barang yang dapat diakses oleh toko maupun supplier. Yang kedua, proses penjualan barang dan pemasaran barang yang dapat dilakukan melalui sistem di mana toko melakukan pemesanan dan supplier dapat memberikan tanggapan terhadap pemesanan barang yang dilakukan oleh toko. Yang ketiga, proses penawaran barang dapat dilakukan di dalam sistem. Proses ini meliputi penawaran barang baru dan penawaran untuk barang lama yang sudah terdaftar di TB Bojong Indah. Yang keempat, proses transaksi pembayaran dapat dilakukan di dalam sistem di mana setelah toko melakukan pembayaran, toko dapat mengirimkan bukti pembayaran tersebut kepada supplier yang bersangkutan. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.